who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran kita ya. Marilah kita bersama-sama membuka pelajaran dengan membaca doa. Ya, ketua kelas silakan. Juga. Silakan ketua. Salam. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi atau di pembelajaran, saya langsung ya. Muhammad Anugrah, Hadir. Citra, Hadir. Naura, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Alwi. Hadir, Pak. Ya, jadi baik sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran ini atau di materi, ya saya ingin bertanya kembali kepada anak-anak sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa pertemuan kita kali ini saya sudah sampaikan kemarinnya bahwa kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ada yang tahu siapa itu Nabi Sulaiman? Coba angkat tangan satu orang. Raja yang bijaksana. Iya, salah satu itu adalah raja yang bijaksana. Ya, baiklah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi, jadi untuk indikator pelajaran kita yaitu adalah berperilaku beriman kepada kisah Nabi Sulaiman. Kepada Nabi Sulaiman, mengidentifikasi keteladanan Nabi Sulaiman. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yaitu berperilaku atau beriman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam.
Kemudian melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, jadi baik anak-anak sekalian, mari kita melihat tayangan video. Kemudian sebentar kita bentuk kelompok, kemudian kita mendiskusikan dan setelah itu kita akan mempresentasikan sebentar apa yang kita sudah diskusi tentang atau mengenai video yang sudah kita tonton ya. Ya, dan silakan diamati video yang ada di atas, yaitu video tentang kisah Nabi Sulaiman. Silakan. Kalian, jadi kita tadi telah mempelajari kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah salah satu raja ya, jadi raja yang bijaksana. Meskipun dia memiliki kekuasaan yang besar, meskipun dia memiliki kekayaan yang banyak, Nabi Sulaiman itu tidak pernah merasa dirinya sombong, bahkan dia selalu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sudah dibagi ilmunya kelompoknya, jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan kelompok 3 ya. Jadi silakan mendiskusikan apa yang telah kita dapatkan atau apa yang bisa kita pelajari tentang video tadi, yaitu kisah Nabi Sulaiman. Ya, silakan. Ya, sekarang kita masuk di metode pembelajaran, yaitu talqin stick. Menggunakan tongkat kita putar di mana tongkat itu, di mana lagu itu berhenti, maka di situ tongkat juga berhenti. Dan di situ saya akan memberikan satu soal dan menjawabnya. Ya, bisa kita mulai. Coba berdiri di tempat. Ya, ini menghadap ke belakang. Ini juga menghadap ke belakang. Ya, kita mulai dari sini ya. Ya. Sekarang catat saya 1, 2, 3. Siapakah ayah dari Nabi Sulaiman? Ya, Nabi. Ya, Nabi Sulaiman. Sekarang kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Ambil satu.
sekarang ingat sini saya dalam pertanyaannya, ya. Semua para nabi memiliki mukjizat. Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan binatang. Iya, bisa berbicara dengan binatang. Iya, terus untuk silakan kembali kemudian menghadap ke depan semua, ya. Anak sekalian, sekarang saya panggil perwakilan satu kelompok untuk membaca atau mempresentasikan hasil diskusi melalui tayangan video tadi tentang kisah Nabi Sulaiman. Saya persilakan untuk kelompok 2. Silakan. Pemimpin yang adil dan bijaksana, rendah hati, meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, Nabi Sulaiman tidak membuatnya sombong. Iya, oke. Kita persilakan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke depan. Terus kelompok 3. Iya. Hikmah, bersyukur kepada Allah yang diterimanya. Nabi Sulaiman juga berdoa mengharapkan ilham dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Iya. Satu. Bisa Nabi Sulaiman? Saya Pak, Iya, silakan. kenapa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang? Ya, jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang karena itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Seperti mukjizatnya Nabi Daud bisa meninggalkan besi. Kemudian Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, bisa memerintahkan angin. Misalkan pada waktu itu suatu saat Nabi Sulaiman dan pasukannya itu berjalan di satu tempat, kemudian pada saat itu ada semut yang di depan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman memberhentikan pasukannya, kemudian dia mendatangi semut itu, kemudian dia memerintahkan atau menyuruh untuk masuk di sarangnya. Kemudian para pasukan Nabi Sulaiman ini lewat. Kenapa disuruh masuk di sarangnya? Agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nah, itulah yang salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, yaitu bisa berbicara dengan binatang. Ya, jadi baiklah anak sekalian, sebelum saya menutup pelajaran ini, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil atau yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Sulaiman itu adalah agar kita tidak sombong, ya, agar kita ini selalu rendah hati, ya, kepada siapapun, ya. Jadi itulah satu atau perilaku atau keteladanan yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Sulaiman. Jadi anak-anak sekalian, sebentar pada selesai pembelajaran ini pada saat pulang, saya harapkan kepada anak-anakku agar kiranya langsung pulang ke rumah, tidak ada lagi yang singgah-singgah di tempat lain atau apalagi tinggal di sini di untuk bermain. Silakan langsung pulang ke rumah. Kemudian yang terakhir kali saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa pertemuan kita selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lagi tugasnya seperti yang kemarin, cari tentang kisah Nabi Muhammad. Siapa, bagaimana itu kisah Nabi Muhammad. Jadi itu adalah pekerjaan anak-anak sekalian di rumahnya untuk mencari kisah atau dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi anak-anak sekalian, mungkin pada hari ini cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan untuk kelas.
sampai di sini saya akhiri mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it.